Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Untuk sekarang kita akan belajar mengenai peluang ya. Nah, di peluang di materi SMA ya, ini ada mengenal namanya kaidah pencacahan. Nah, jika suatu kejadian dapat terjadi dalam P cara berlainan dan kejadian berikutnya dapat terjadi dengan Q cara berlainan, maka kedua kejadian dapat terjadi dalam P dikali Q untuk caranya. Oke. Nah, ini hanya untuk pengantarnya ya. Jadi nanti ada contoh soal seperti ini. Nanti ini saya jelasin dulu sebentar ya. Nah, kaidah pencacahan ini ada berbagai macam. Ya, ada pengisian tempat atau filling slot, permutasi, dan juga kombinasi. Untuk video kali ini kita belajarnya tentang aturan pengisian tempat atau filling slot. Oke. Nah, aturan pengisian tempat itu apa? Suatu cara yang dapat dilakukan dengan cara mendaftar semua kemungkinan hasil secara manual. Waktu SMP kalian pernah belajar kaidah pencacahan ini sedikit ya, mengenai biasanya tuh dengan diagram pohon ya, tabel silang atau mungkin pasangan terurut. Nah, kalau misalnya SMP itu belajarnya ini diagram pohon. Oke. Sama tabel silang juga ada pernah ya. Nah, kalau pasangan terurut itu biasanya munculnya di waktu SMA. Oke. Lalu nanti akan mengenal namanya faktorial ya. Di faktorial itu misalnya nih ada n bilangan asli, jadi dia nggak mungkin desimal ya. Maka n itu cara buatnya itu gini ya, n kalau misalnya n tanda seru itu artinya n faktorial. Kalau n faktorial itu cara kerja itu jadi nanti n dikali n dikurangin 1, n dikurangin 2 sampai nanti hasilnya 1. Oke. Nah, kalau 0 faktorial itu artinya 1 ya, ini untuk info juga. Oke. Nah, ini saya ada kasih sedikit catatan tambahan. Biasanya untuk kejadian yang di sini ini biasanya itu adalah kejadian saling lepas ya. Kejadian saling lepas itu apa? Kejadian saling lepas tuh maksudnya yang kayak gini nih. Dulu waktu kalian SMP pernah belajar yang namanya diagram-diagram begini kan. Nah, ini namanya kejadian tidak saling lepas. Ini ada irisannya ya kan. Kalau ini nggak ada irisan ya, itu namanya kejadian saling lepas. Kalau yang bawah ini tidak saling lepas ya. Nah, umumnya kejadian itu yang biasa kita pakai itu kejadian yang begini umumnya ya, jadi tergantung soal. Oke. Ya, kembali lagi. Nah, jadi kalau misalnya kejadian yang tadi saling lepas seperti itu, kalau dan itu berarti identik sama perkalian ya. Kalau misalnya atau itu identik dengan penjumlahan. Oke? Paham ya? Biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal aja. Ya, di soal pertama, Dina memasuki gedung pertemuan yang memiliki 6 pintu. Jika ia tidak boleh melewati pintu yang sama saat masuk dan keluar, banyak cara yang dapat dipilih Dina untuk masuk dan keluar gedung tersebut adalah ya, jadi ini saya pakai ilustrasi ya, ada coretan. Jadi misalnya ada 6 pintu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia bisa masuk lewat 6 pintu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 cara. Ya kan? Nah, dia udah masuk nih. Jadi ini pertama waktu dia masuk 6 ya. Sekarang waktu keluar. Ini masuk. Yang ini keluar. Oke. Nah, setelah dia udah masuk, dia sekarang mau keluar nih. Mau keluar, tapi dia bilang waktu keluar tuh nggak boleh menggunakan pintu yang sama. Misalnya dia masuk lewat pintu sini. Berarti ini udah nggak boleh lagi. Jadi dia keluar cuma bisa lewat pintu atas. Ya, sini 2, 3, 4, dan 5. Jadi dia keluar ada 5 cara. Oke, paham? Berikutnya kita menentukan dia mau dikali atau ditambah. Kita lihat teksnya ya. Dia bilang saat masuk dan keluar ya.
Nah, karena dia ngomong pakai dan, berarti dia kita kalikan. Oke? Dapat tuh 30 cara. Oke? Ya, di soal nomor 2, Zeki ingin pergi ke kota A dari kota B. Jika untuk menuju kota A ia harus melalui kota C dan jalur dari kota B menuju C ada 4 jalan. Lalu dari kota C ke kota A ada 5 jalan yang bisa dilewati. Berapa banyak pilihan jalan yang dapat dipilih oleh Zeki? Jadi ini kita buat ilustrasinya. Dari B menuju C ada 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Lalu pas udah sampai di C, kalau misalnya mau menuju kota A, dia ada 5 jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini berarti untuk dari B menuju C itu ada 4 pilihan yang dia bisa gunakan, ya. Jadi kita tulis di sini 4, ya, itu dari B ke C. Lalu berikutnya dari C ke A ada 5 jalan, kita tulis. Oke. Nah, dari sini kita ngomong berarti kan menuju dari B menuju kota A itu dia melewati C, ya. Jadi B ke C lalu menuju kota A. Jadi dia jalurnya itu dari BC dan CA, bukan atau kan, dia harus melewati C dulu. Oke. Jadi di sini kita makanya kali lagi, ya. Jadi dapat di sini ada 20 pilihan cara yang bisa dipilih oleh si Zeki. Paham kan? Ya, kita lanjutkan lagi di soal nomor 3. Pada pelemparan 3 koin mata uang, banyak kemungkinan yang dapat terjadi bagaimana? Nah, ini jenis soal waktu SMP, ya, dimana koin mata uang itu dianggapnya itu ada 2 sisi, yaitu angka dan gambar, ya. Jadi di sini ada angka dulu, ada gambar. Nah, ini adalah kemungkinan untuk 1 koin. Kalau sudah begini, berarti ini ada 2 koin, ya. Penulisan ini adalah untuk menunjukkan dia udah 2 koin. Oke, 1 koin, 2 koin, ya. Lalu berikutnya koin ketiga, A, G, A, G, A, G, A, G. Nah, ini adalah untuk koin ketiga. Nah, berapa banyak kemungkinan yang dapat terjadi? Ya, ada 1 kemungkinan, 2 kemungkinan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang dimaksud dengan diagram pohon. Ya, jadi dapat jawabannya adalah 8 kemungkinan. Ya, atau kalau cara cepatnya, kalau misalnya untuk koin itu 2 pangkat N. Oke, itu untuk kemungkinan pada koin, ya, 2 pangkat N. Jadi kalau misalnya ada 4 koin, ya 2 pangkat 4. Ya, paham ya? Kita masuk ke poin berikutnya, ya. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan disusun menjadi bilangan ratusan. Tentukan banyak kemungkinan yang akan terjadi jika bilangan ratusan tersebut diharapkan bagaimana? Yang A, dia bilang kurang dari 300, ya. Ya, kita langsung bahas. Di sini dia bilang kurang dari 300. 1, 2, 3. Ya. Kurang dari 300, angka depan ini berarti kita bisa pilihnya angka berapa aja? 1 sama 2 kan? Tidak ada bilangan ratusan yang dimulai dari angka 0. Nggak mungkin kan di sini dimulai dari 0. Ya, paham ya? Jadi di sini kita hanya bisa mengisi dengan angka 1 dan 2. Berarti ada 2 cara. Oke. Lalu angka berikutnya, ya, ini kita kalikan. Lalu di digit berikutnya itu kita bisa pilih angka berapa aja. 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3, 4, 5 pun boleh. Jadi di sini ada berapa macam cara?
6 ya. Berikutnya lagi ada berapa nih? Sama kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang bisa kita pilih. Nah, selesai. Berarti di sini jawabannya adalah 2 dikali 6 dikali 6 atau 12 kali 6. Jadi jawabannya adalah 72. Ya, ini namanya filling slot. Oke. Ya, kita masuk ke bagian B. Sekarang lebih dari 200 ya. Kalau lebih dari 200 bagaimana? Kalau misalnya 201 lebih dari 200 kan? Berarti angka 2 boleh kita pilih. 3 juga pasti boleh. 4 sama 5 juga pasti boleh kan? 200, 300, 400, 500 masih boleh. Yang 200 ini 201 kan boleh ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 cara. Lalu berikutnya ya kayak tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6 cara. Berikutnya lagi juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 juga. Oke. Jadi di sini kita cara jawabnya adalah 4 dikali 6 dikali 6. Tuh, paham kan? Nah, 4 dikali 6 kali 6 berarti jawabannya adalah 144. Ya, yang di C itu sedikit lebih rumit ya. Kurang dari 300 tapi ada syaratnya lagi, nggak boleh berulang. Nah, nggak boleh berulang itu berarti angkanya kalau ini secara logika berarti bilangannya itu 100-an sama 200-an kan ya. Jadi di sini ada 2 cara. Lalu berikutnya kalau tidak boleh berulang, kamu anggap ini udah kepake salah satu ya, dan sudah tidak boleh ditulis lagi di sini jika sudah dipakai di sini. Jadi ini kamu boleh bebas memilih. Saya pilih dari yang paling atas, 1 sudah saya pakai. Berarti angka yang kita bisa pilih sekarang adalah 0, 2, 3, 4, 5. Gitu kan ya? Karena 1 sudah dipakai di depan, angka 1. Kalau nggak boleh berulang tuh maksudnya gini. Kayak gini tuh nggak boleh. Kan ada mengulang 1 sama 1. Paham ya? Jadi di sini kita pilihnya itu angka yang ada di sini aja, yaitu ada 5 cara. Berikutnya lagi. Nah, ini kamu bebas. Nah, ini kamu bebas memilih kamu mau pakai angka berapa, ya. Yang jelas kalau misalnya kamu sudah pakai, kamu coret dan tidak boleh ditulis di sini. Ya. Di sini saya pakai yang paling atas lagi aja, 0. Berarti selanjutnya yang bisa dipilih hanya 2, 3, 4, 5. Jadi ada 4 cara. Ya. Paham kan? Jadi di sini kita tulis 2 dikali 5 dikali 4. Jadi dapat jawabannya adalah sebesar 40 cara. Selanjutnya lagi lebih dari 250 ya, tidak boleh berulang. Lebih dari 250. Nah, di sini kalau lebih dari 250 saya mulai dari angka misalnya 251, boleh kan? Ya. Jadi ini saya kotakin. Ini istilahnya angka paten. Nah, angka paten itu artinya dia bukan jadi pengali. Jadi cukup yang satu garis ini aja yang kita hitung. Ya. Angka yang kita bisa pilih di sini adalah bukan 2 sama 5 lagi kan? Yang jelas 0 nggak boleh karena lebih dari 250 ya bukan 250 kan? Ya, jadi di sini ada angka 1, 2 udah dipakai, 3, 4, 5 sudah dipakai. Jadi hanya ada 3 cara. Oke, paham ya? Selanjutnya lagi dari angka 200-an ada lagi nggak? Nah, karena angka maksimalnya hanya 5 ya, 260 nggak mungkin terjadi kan? 261 itu nggak mungkin, 271 juga tidak mungkin karena tidak ada disediakan angkanya di sini. Jadi angka 200-an sudah cukup. Oke? Berarti yang untuk ini tidak ada lagi. Karena sudah tidak ada, kita langsung masuk ke angka berikutnya aja ya. Nah, angka pilihan berikutnya berarti angkanya
300-an boleh, 400-an boleh, 500-an boleh. Berarti di sini ada 3, 4, dan 5. Ada 3 pilihan yang kita bisa pakai. Lalu berikutnya untuk yang di sini 3 misalnya kita sudah pakai, berarti yang bisa dipilih di sini angkanya adalah 0, 1, 2, 4, 5. Ya kan? Jadi di sini yang kita gunakan ada berapa cara bisa nih kita pakai? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara. Oke. Lalu berikutnya lagi ada berapa cara? Nah, ada 1 ini saya anggap 0 ya, udah dipakai. 2, 4, 5. Jadi ada 4 cara. Lalu cara menggunakannya bagaimana nanti ini perhitungannya? Yang ini cukup 3 aja. Kalau yang ini ada berapa nih? 3 kali 5 kali 4, berarti ada 60 ya. Ya, jadi banyak caranya adalah 3 ditambah hasil kalian dari tadi 3, 5, dan 4. Oke. Jadi jawabannya ada 63 kemungkinan atau 63 cara. Pakai coretan lagi untuk bilangan genap yang tidak boleh berulang. Definisi bisa bilangan dibilang genap ataupun ganjil kita ngeliat dari digit belakang kan. Contoh 100 ya. Ini bilangan genap. Kenapa? Kita ngeliat belakangnya 0. Bukan ngeliat bilangan depannya kan? Paham ya? 104 walaupun depannya ganjil 1, tapi kan kita ngeliat digit belakangnya dia genap. Ya, itu maksudnya. Oke. Jadi untuk yang di sini kita bisa pilihnya berapa aja. Kalau boleh saran, ya biasanya saya beginiin. Untuk bilangan genap 0 dulu saya kunci di belakang bilangan paten. Ya. Kalau 0 udah bilangan paten, di depan ini kita bisa pilih angkanya berapa aja. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kan? Ada 5 cara. Berikutnya karena tidak boleh berulang. Nah, kali ini saya anggap 5 deh yang saya coret di depan. Apa untuk bilangan depan. Berarti yang tinggal kita pilih 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 cara. Jadi di sini ada 20. Lalu berikutnya ada bilangan genapnya 2 dan 4. Berarti di sini ada 2 cara. Lalu di depan sini ada berapa? Nah, ada nggak mungkin 0 kan dimulainya. Berarti dari ini saya anggap 2 udah kepake ya. Berarti ini ada pilihannya yang kita bisa pilih 1, 3, 4, 5. Ya, 4 kan saya belum coret. Jadi di sini ada 4 cara. Ya. Lalu berikutnya untuk bilangan di sini ada 0, 1, ini saya anggap 3 deh. Ini 4, 5. Berarti ini ada 4 cara lagi kan? Nah, di sini kita bisa dapat 4 kali 4 kali 2 ya, atau 16 kali 2 itu 32 cara. Nah, bilangan genap itu kan yang belakangnya 0 atau belakangnya 2 atau belakangnya 4 ya kan? Ini atau ini. Jadi ini hasilnya kita tambah. Ya. Paham ya? Jadi di sini jawabannya adalah 5 kali 4 ditambah 4 dikali 4 dikali 2. Jadi jawabannya adalah 52. Ya. Bagi kalian yang berpikir kenapa sih nggak langsung aja? Ya, ini saya kasih pembuktiannya. Kalau misalnya ini 0, 2, 4 untuk ini, jadi saya langsungin ya. Ini ada 3 cara di belakang. Lalu yang di depan ini angka 0 saya coret. Berarti ini kan nggak boleh angka 0 lagi kan? Ya, karena memang bilangan ratusan nggak boleh ada 0 di depan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara. 1 sudah dipakai, berarti tinggal 2, 3, 4, 5. Ada 4. Ya. Nah, ini kita hitung 5 kali 4 kali 3, apakah hasilnya 52? Tidak kan? Tapi ini juga tidak benar. Walaupun bisa mendapatkan hasil ya, tapi logika ini tidak benar ya. Jadi yang ini tuh langkah yang tidak tepat ya. Jadi ada baiknya
kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kamu boleh buat yang seperti ini, kamu patenin dulu angkanya berapa, dan ini tidak boleh dibuat jadi bilangan pengali ya, karena ketahuan kalau misalnya kayak gini ternyata hasilnya salah kan. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya bilangan bisa dibuat langsung dan juga yang nggak langsung, nah itu menjadi tingkat kesulitan tersendiri untuk bab peluang ini. Jadi kalian harus bisa memikirkan ke arah tersebut. Tapi kalau sering latihan pasti kalian bisa. Selesaikan perhitungan dari 7 faktorial. Nah ini tadi di depan saya udah kasih contoh. Jadi ini cara kerjanya tinggal 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Kayak gitu caranya. Ya, jadi perkalian menurun. Oke. Lalu berikutnya kalau misalnya ketemu soal faktorial yang pembagian seperti ini, cara kerjanya ada juga. 12 kali 11 kali 10 kali 9. Dah. Di sini kalian lihat angka yang bawah, angka paling tingginya yang mana? 8 kan? Berarti kita cukup sampai angka 8 faktorial. Oke. Biar apa? Biar mereka tuh bisa coret di sini. Ya, paham ya? Lalu 4 faktorialnya? Ya 4 faktorialnya kita jabarin. Ya. Jadi di sini 4 kali 3 kan coret nih 12. 2 coret di sini sisa 5. Jadi jawabannya tinggal 55 kali 9. 495. Ya, paham ya? Nah, sebelum mengakhiri saya ingin mengajarkan kalian menggunakan kalkulator dalam hal perhitungan faktorial ya. Caranya seperti ini. Jadi, kalau misalnya ada kalkulator saintifik seperti ini, kalian boleh lihat nih, ada yang tanda seru kayak gini, itu artinya faktorial. Oke. Jadi misalnya ini saya 7 faktorial, hasilnya langsung kan 5040. Oke. Nah setelah ini ada latihan soal, kalian boleh kerjakan untuk latihan kalian biar lebih mantap tentang metode filling slot atau metode pencacahan yang pertama ini. Sekian dulu materi kali ini. Ingat untuk subscribe, comment, and like, serta nantikan video kami berikutnya untuk membahas tentang permutasi dan juga kombinasi. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah.